bien. Voilà. Tu vois, c'est facile, hein. Merci. Bruno merupakan seorang perampok handal yang selalu melancarkan aksinya bersama temannya yang bernama Drago. Berbeda dari para perampok pada umumnya, Bruno selalu beraksi dengan cara yang sopan agar mendapat perhatian dari korbannya. Bukan di bank ataupun sejenisnya, kelompok Bruno selalu merampok supermarket alias tos serba. Bon, merci. Merci, madame. C'est bien. Voilà. Tu vois, c'est facile, hein. Je vais vous prendre les chèques et les billets, merci. C'est bien. Dalam hanya beberapa menit aja setelah berhasil mendapat semua yang mereka mau, Bruno dan Drago segera memasuki mobil yang udah menunggu mereka. Wanita itu adalah Ani, seorang driver handal sekaligus pacar dari Bruno. Selama puluhan kali mereka melakukan aksi perampokan, kelompok Bruno gak pernah sekalipun tertangkap. Dan inilah Freedom. Assis-toi. Kabar aksi perampokan barusan yang membuat toko rugi sebesar 200.000 franc. Franc ini dulunya mata uang Prancis ya kalau nggak salah. Atau kalau dirupiahin sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena kurs franc itu 17.000 rupiah. Membuat kapten polisi yang bernama George ini sangat ingin sekali menangkap kelompok Bruno. Tapi mereka selalu aja bisa lolos dan berhasil kabur sebelum para polisi datang. Ça enlève un petit peu le noir et blanc, non? Moi, je trouve. Menurut kesaksian para kasir di tos serba barusan, George mendapat informasi kalau Bruno bersama kelompoknya beraksi tanpa tindak kekerasan. Selain itu, Bruno tampak sopan dan begitu mempesona, ya karena ganteng, mirip saya lah dikit tapi. Hal itu pun tentu membuat George heran apakah kesaksian mereka itu benar karena dia baru kali ini mendapati perampok yang dikagumi seperti Bruno. C'est qui ce gagneux? Sementara itu, di sisi lain, kini Bruno dan Ani memutuskan berlibur setelah melakukan aksi perampokan kemarin. Mereka berdua berenang di tepian pantai dengan tenang dan aman karena mereka udah membuat identitas baru. Hari demi hari mereka berdua habiskan dengan penuh kebahagiaan karena lagi senang-senangnya Brad. Hingga di suatu hari Drago bersama kekasihnya yaitu Marika datang ke tempat mereka untuk bergabung bersama sembari merayakan hari keberhasilan mereka. Allez, viens boire un verre. C'est beau ici. Ah, je suis contente de vous voir. Hebatnya Bruno bersama kelompoknya kerap kali bersedekah dengan membeli makanan untuk dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Hal itu mereka lakukan karena sadar bahwa pemerintah seringkali hanya mementingkan diri mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, kelompok Bruno terlihat melakukan aksi perampokan di sebuah tos serba dan mendapat uang yang sangat banyak. Dan lagi-lagi, aksi mereka gak diketahui oleh para polisi karena Bruno dan kelompoknya yang sangat pandai dalam beraksi. Sampai di suatu momen rekan Bruno yang bernama Patrick datang memenuhi undangan Bruno untuk bergabung bersama kelompoknya. Ternyata Patrick adalah mantan napi yang baru aja keluar dari penjara akibat kasus pencurian.
Di malam harinya, Bruno, Drago, dan yang lain lagi merancang sebuah rencana di mana dengan masuknya Patrick seharusnya aksi mereka bisa berjalan dengan lebih cepat. Bukannya menyiapkan diri dan memikirkan aksi perampokan mereka nanti, si Patrick malah menghabiskan malamnya dengan menyuntikkan barang haram ke tubuhnya. 6 jam kemudian saat dia lagi beraksi bersama Bruno dan yang lain, Patrick yang dalam keadaan teler begitu gugup apalagi saat menyuruh kasir di sana agar menyerahkan uangnya. Sedangkan Drago memaksa si manajer agar membuka berangkas dan menyerahkan semua uang mereka. Dan karena terlalu lama, Bruno sempat meninggalkan Patrick yang lagi berusaha mendapatkan uang dari kasir. Putain, mets ta main sur le tapis! Écoute-moi, putain! Charge! Allez, charge! Va te coûter cher ta gueule, je te dis. Sayangnya akibat tindak kekerasan yang dilakukan Patrick secara mengejutkan, si kasir gak mau memberikan apa yang mereka mau. Hingga saat Bruno mencoba membujuk si kasir, tiba-tiba Patrick malah menembakkan senjatanya. Atas perbuatan bodohnya itu, Bruno menarik semua kelompoknya dan segera pergi dari sana. Dan di tengah perjalanan, Patrick yang terus membela diri membuat Bruno marah dan langsung memperingatinya agar gak melakukan hal itu lagi. Ils sont arrivés, on a été agressés violemment. Alors ça dit quoi? C'est lui qui est reconnu sous l'action. Untungnya dalam aksi perampokan barusan gak ada orang yang terluka dan George bersama anak buahnya juga berhasil mendapat keterangan dari si manajer tos serba. Dengan keterangan yang mereka dapat, George menyimpulkan kalau Bruno telah menambah anggotanya. 3 jam kemudian, Bruno yang merasakan ada hal yang janggal menyuruh semua kelompoknya agar mengemasi barang-barang mereka untuk kabur melarikan diri. Dan di tengah perjalanan, benar aja para polisi yang entah dari mana berniat untuk menangkap kelompok Bruno di kediamannya. Tapi untungnya para polisi itu gak tahu kalau mobil yang baru aja berpapasan dengan mereka adalah mobil dari kelompok Bruno. Singkat cerita, di sebuah bar, Marika bercerita pada Ani kalau dia ingin Drago keluar dari kelompok Bruno karena dia yakin lambat laun mereka pasti tertangkap. Di sini Marika juga menyuruh Ani untuk memperingatkan Bruno agar berhenti melakukan aksi perampokan. Sementara itu, di sisi lain Bruno dan Drago lagi membicarakan aksi mereka selanjutnya, di mana Bruno ingin merampok sebuah toko perhiasan. Karena dengan mereka berhasil merampok satu toko perhiasan aja, mereka bisa untung 3 kali lipat ketimbang rampok di supermarket. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Patrick malah membuat keributan dengan rekan Drago yang bernama Steve. Melihat hal itu, Bruno yang gak mau Patrick kenapa-napa meminta Drago agar memisahkan mereka. Untungnya Steve yang menghargai Drago mau mengalah, mengerti dengan kelakuan Patrick yang selalu aja berbuat onar. Dengan masukan yang diberikan Drago, Steve tampaknya tertarik bergabung dengan kelompok Bruno karena selain berbisnis narkoboy, memang Steve juga rupanya adalah seorang penjahat profesional. Dan benar aja perkataan Steve bisa dibuktikan di mana saat mereka beraksi, Steve, Drago, dan Bruno berhasil meraup habis perhiasan di sebuah toko hanya dalam waktu 50 detik. Sedangkan Patrick disuruh mereka untuk berjaga di luar toko agar gak membuat kekacauan.
Tapi ternyata pelarian mereka hampir ketahuan oleh para polisi yang akan ke toko perhiasan yang baru aja mereka rampok. Untungnya Annie dan Bruno berhasil meyakinkan Polantas di sana dan pergi melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, George yang masih menyelidiki kasus perampokan yang dilakukan oleh kelompok Bruno dibuat risih oleh dua orang pria yang berdebat untuk memberikan keterangan gara-gara laporan tindakan kekerasan. Melihat hal itu, George yang gak pandang bulu apalagi saat melihat kalau salah satu pria yang kita sebut aja Tarmo aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini membawa sebuah narkoboy. Tanpa basa-basi, George langsung berniat memenjarakan Tarmo saat itu juga. Bon, vous me sortez de là et je vous donne une équipe. Tapi Tarmo yang gak mau dipenjara berkata pada George kalau dia adalah salah satu anak buah dari Steve. Jika George mau membebaskannya, dia akan menjelaskan dan memberitahukan secara rinci tentang kelompok Bruno dan di mana mereka semua tinggal. Wah, mau jadi cepu si Tarmo. Et je veux mon pognon. Di sisi lain, Bruno dan Annie kini lagi berada di sebuah toko jam tangan mewah, bukan untuk merampok, melainkan membeli jam tangan yang selama ini mereka idamkan. Jam tangan tersebut berharga 63.000 francs atau sekitar 1,1 miliar rupiah. C'est une Jaeger LeCoultre en platine. Voici la Jaeger LeCoultre dont je vous ai parlé. Keesokan harinya, atas informasi yang diberikan oleh Tarmo, secara mengejutkan George berhasil menangkap Patrick, Bruno, Drago, dan Annie di tempat mereka masing-masing. Mereka semua pun secara bergantian dibawa ke hadapan George. Meski Bruno dan Annie sempat mengelak kalau bukan merekalah perampok itu, tapi George tetap yakin bahwa merekalah pelakunya. Karena udah ketahuan, Bruno minta kesepakatan pada George yang mana dia ingin Annie dibebaskan dan dihapus semua rekam kriminalnya. Dan jika George mau menuruti permintaannya, Bruno akan memberikan informasi apapun yang George butuhkan. Si c'est sentimental, je t'écoute. 19 tos serba dalam waktu beberapa bulan aja, ditambah beberapa toko perhiasan yang telah mereka rampok, Bruno beberkan. Setelah menjelaskan panjang lebar semua informasi yang George butuhkan secara detail, Bruno minta George menyimpan jam tangannya sebelum pada akhirnya Bruno dimasukkan ke dalam penjara sambil menunggu proses persidangan. Dalam sel, Bruno bertemu dengan seorang pria tua bernama Jen yang juga ditahan karena kasus perampokan selama 12 tahun lamanya. Pada hari pertama ditahan, Bruno mengajak Jen untuk pergi melarikan diri. Pertama-tama Bruno menyuap seorang sopir di sana dengan jam tangan yang sebelumnya dia titipkan pada George, dan tergiur dengan harga dari jam tangan itu, seorang sipir mau membantu Bruno memberikan apa yang dia butuhkan. Dengan sebuah gergaji kecil yang dia dapatkan, setiap harinya Bruno mencoba mengikis sedikit demi sedikit jeruji jendela selnya dengan diawasi oleh Jen. Sesekali Bruno juga sering mengirim surat pada Annie agar hubungan mereka tetap harmonis. Dans une autre vie, j'aurais pu être peintre ou écrivain. Hingga saat waktu pelarian tiba, Bruno dan Jen bergegas untuk pergi melalui jendela sel yang berhasil mereka jebol. Dengan sebuah tali yang udah mereka buat, Bruno dan Jen berusaha untuk memanjat keluar melalui tembok penjara. Sayangnya aksi mereka selalu gagal hingga di suatu momen secara mengejutkan Bruno berhasil mengaitkan talinya dan mereka pun satu persatu mencoba untuk naik.
Tampak jelas Annie udah menunggu mereka di luar, tapi saat giliran Jen tiba, sangat disayangkan Jen yang gugup karena aksi mereka ketahuan memutuskan untuk gak ikut dengan Bruno dan menyuruh Bruno agar meninggalkannya aja. Sebelum pergi, Bruno berjanji pasti dia akan datang menjemput Jen. Kabar tentang kaburnya Bruno sampai ke telinga George yang membuat polisi itu semakin berambisi ingin menangkap Bruno. Seperti gak ada kapoknya, meski udah pernah tertangkap, Bruno, Annie, dan Steve kembali melancarkan aksi perampokan mereka. Satu bulan kemudian, setelah merampok hampir semua toko perhiasan besar di negaranya, Bruno dan Steve memberanikan diri nekat menghampiri George untuk memperingatkannya. Wow, di sini George yang terkesima dengan nyali mereka gak bisa berkata apa-apa saat mereka seketika pergi. Merci. Merci. Gak cukup sampai di situ aja, saking nekatnya mereka, kali ini Bruno dan Steve berniat membebaskan Jen, di mana bisa kita lihat Steve yang datang pertama dan berhasil memasuki penjara menodong para petugas di sana agar Bruno bisa masuk. Michel, comment s'est passé le récital de ta fille? Voilà, par terre, par terre. Setelah itu Bruno pun meminta para petugas memborgol tangan mereka masing-masing dan membukakan pintu. Kemudian Bruno meminta kunci sel Jen dan segera membebaskan pria itu. Passant par Lisbonne, tu t'appelles Carlos. Aksi mereka berjalan dengan mulus, membuat para polisi begitu kagum dengan kelompok Bruno, dan di tengah jalan Bruno dan juga Steve memberi beberapa lembar uang dan data diri baru Jen agar pria itu bisa menikmati hidupnya dengan tenang. He's that jingle, more the ripples from a pebble, like a clock whose hands are sweeping past the minutes. Suatu hari karena belum sempat menjual sebagian perhiasan yang mereka rampok, Bruno menghubungi seorang penadah untuk menjual hasil rampokannya senilai 25 juta franc atau sekitar 448 miliar rupiah. Dan harga dari semua itu langsung disepakati oleh Bruno. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Dan benar aja, saat Bruno baru aja akan menukarkan barangnya dengan si penadah yang akan pergi dengan membawa koper berisi uang penuh, tiba-tiba George bersama para anak buahnya langsung menangkap Bruno. Singkat cerita, di hari persidangan Bruno memberi keterangan pada hakim kalau mereka bukanlah sekelompok perampok karena Bruno melakukan aksinya seorang diri. Sedangkan pernyataan yang diberikan oleh George bersama para polisi itu hanyalah pernyataan palsu karena perkataan Bruno berhasil meyakinkan hakim dan para saksi. Tanpa diduga, Bruno, Patrick, dan Drago hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Beberapa waktu kemudian terlihat kini Bruno, Patrick, dan Drago berada di sebuah kereta akan dipindahkan ke penjara khusus oleh George. Pada kesempatan itu Bruno menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah mantan pasukan khusus yang keluar dari kesatuannya. Semua itu karena Bruno gak mau diatur dan lebih memilih untuk hidup bebas. Siapa sangka secara tiba-tiba di tengah perjalanan saat Bruno dan George lagi bermain kartu, Steve tiba-tiba datang dan berhasil membantu mereka untuk kabur. Sayangnya Drago yang udah capek memutuskan untuk tetap diam dan gak mau pergi bersama mereka.
Steve membawa Bruno ke tempat persembunyiannya, sedangkan Patrick sengaja dibiarkan kabur seorang diri. Di sana Bruno sangat berterima kasih pada Steve karena berkat pertolongannya dia bisa bebas. Hampir 1 bulan lamanya Ani wajib lapor ke kantor polisi karena ternyata sewaktu di persidangan Ani dijadikan tahanan luar hingga di suatu hari secara mengejutkan Ani dibuat bahagia dengan kedatangan Bruno dan juga Steve. Mereka kemudian membawa Ani untuk berlibur di tepian pantai sembari melepas penat yang ada dalam dirinya masing-masing. Saat Bruno akan membelikan mereka berdua makanan, pandangan Bruno teralihkan oleh sebuah toko perhiasan yang terletak di pinggir pantai. Atas hal itu, Ani menjadi kesal pada Bruno karena pria itu selalu aja ingin melakukan aksi perampokan padahal uang simpanan mereka udah lebih dari cukup. Karena Ani gak mau lagi berurusan dengan polisi, dia pun sontak pergi meninggalkan Bruno. Bukannya mikir, Bruno dan Steve malah nekat menjalankan aksinya merampok sebuah toko perhiasan mewah yang terletak di pinggir pantai. Siapa sangka mereka berdua bisa menggondol semua perhiasan di sana dalam waktu yang sangat singkat. Mereka berhasil meraup keuntungan senilai 40 juta franc atau sekitar 718 miliar rupiah. Wow! L'Arsène Lupin des temps modernes, le roi de la cavale et du braquage. Berita aksi perampokan mereka pun menyebar luas hingga terlihat oleh Ani dan keluarganya, di mana Bruno dijuluki sebagai seorang perampok yang sopan dan baik hati. Hal itu terjadi karena Bruno gak pernah melukai korbannya. Suatu hari tiba-tiba Bruno mengajak George untuk bertemu karena dia punya sebuah hadiah untuk George. Hal itu pun segera George setujui, di mana dia mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut agar bisa menangkap si Bruno. Setelah sekian lama menunggu, seorang pria dengan menggunakan helm menghampiri George dan menganggap itu adalah Bruno. Anak buah George langsung menodongkan senjatanya. Ternyata itu hanyalah seorang kurir yang disuruh Bruno memberikan barang pada George. Setelah menangkap kurir tersebut, George pun pulang dengan tangan hampa karena dia gak bisa menangkap Bruno. Tapi secara mengejutkan, di lampu merah Bruno tiba-tiba masuk ke dalam mobil George. Pada kesempatan itu, Bruno berkata kalau dia akan memberikan sejumlah uang pada George agar dia mau berhenti mengejarnya. Tapi karena George tetap kekeh ingin menangkapnya dan gak mau uang itu, Bruno pun pergi meninggalkan George. Keesokan harinya Bruno menitipkan segepok uang pada Steve untuk diserahkan pada Ani dan menyuruh wanita itu pergi ke wilayah Rio, Brazil. Mendapat pesan tersebut, Steve pun berjanji akan memberikannya pada Ani sembari memberi Bruno sebuah identitas baru. Sebelum pergi, Bruno mengajak Steve untuk ikut dengannya ke Rio agar mereka bisa menghabiskan waktu bertiga bersama Ani. Qu'on rit, faut qu'on mange bien, faut qu'on se prélasse au soleil, faut qu'on fasse italienne, on va partir, il faut qu'on parte au chaud au Brésil. Au Brésil? Je suis prêt à passer la frontière italienne, on va partir. Beberapa bulan kemudian, dengan identitas barunya, Bruno menghubungi Ani, mengajaknya untuk bertemu di wilayah Rio. Tapi secara gak diduga, saat Bruno berada di perbatasan, para penjaga yang merasa aneh dengan identitas Bruno membawanya ke kantor. Perché belga il passaporto? Il passaporto è belga perché il mio padre è belga. Je comprends pas pourquoi un passeport belge, monsieur. Ternyata karena paspor yang Bruno miliki adalah paspor negara Belgia yang cukup jauh dan ya jarang gitu ada orang Belgia ke sana.
sana, kepala penjaga di sana berniat untuk menghubungi kedutaan besar demi memastikan paspor itu. Di tengah perbincangan mereka, George yang sejak tadi berkeliling perbatasan akhirnya menemukan Bruno dan menangkap pria itu. Di sisi lain, saat Steve menghubungi Bruno dan gak kunjung mendapat jawaban, mencoba untuk menunggunya di sebuah jembatan. Tapi tiba-tiba para polisi yang udah muak dengan perbuatan Steve akhirnya menemukannya dan malah membunuh Steve saat itu juga. Il faut être toujours ivre. Kabar tewasnya Steve tentu membuat Annie dan Bruno sangat bersedih karena para oknum polisi yang tega melakukan tindakan keji seperti itu. 1 tahun kemudian, Bruno dijenguk oleh George yang memberikannya sekaleng kue. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa semenjak di penjara, Bruno gak diizinkan makan di kantin karena terlalu beresiko. Tapi untungnya sebagian tahanan baik terhadapnya karena cara unik yang dilakukan Bruno dalam aksi perampokan. Dan juga mereka tahu Bruno sering menyisihkan sebagian kecil hasil perampokannya guna membantu orang miskin. Ternyata maksud kedatangan George ke sana untuk minta maaf sebesar-besarnya tentang tewasnya Steve yang bukanlah ulah dari kelompoknya. Akibat tindakan para polisi itu, George memutuskan untuk pensiun keluar dari kesatuannya. C'est moi qui prends plus de risques pour ce lac. Mengetahui kalau polisi yang menjadi penghalangnya udah keluar, Bruno memutuskan melancarkan aksi pelariannya lagi dengan menyogok para sipir. Alhasil beberapa sipir pun mau membantu Bruno untuk kabur melarikan diri. Ok, et la porte ouverte. Hingga saat hari H tiba, Bruno diberi sebuah HT dan diarahkan oleh para oknum di sana untuk pergi memasuki pintu yang telah mereka sediakan. Tapi setibanya di sana, pintu itu malah terkunci. Tapi beruntung sebelum para petugas lain datang, Bruno berhasil bersembunyi. 2 orang petugas itu tampaknya akan membeli kopi dari mesin yang ada di ruangan tersebut. Saat para petugas itu akan kembali melaksanakan tugas mereka, secara gak diduga persembunyian Bruno ketahuan akibat HT yang lupa dia matikan. Bruno pun dihajar habis-habisan oleh para petugas itu dan di waktu yang sama Annie mendapat firasat buruk tentang kekasihnya. Dan benar aja, Bruno yang gak ingin masuk lagi ke dalam penjara masih berusaha keras untuk kabur melarikan diri. Akibat peristiwa itu, Bruno mendapat luka yang cukup serius dan tambahan masa hukuman sebab Bruno mencoba untuk kabur melarikan diri untuk kesekian kalinya. Sementara Annie kini lagi mengandung anak dari Bruno, menatapi indahnya lautan lepas sembari nyebat dengan korek permata hasil curian kelompok Bruno yang harganya bernilai puluhan juta franc. Pokoknya gak bakal habis 7 turunan juga itu mah kalau dijual. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, ada sebuah fun fact ya. Katanya sih film ini terinspirasi dari kisah nyata gitu, Brad. Tapi bener sih, jenius banget Bruno and the Gang mah. Walaupun ya gitulah, Bruno itu terlalu meledek gitu ke para penegak hukum dan mereka tuh seakan gak pernah merasa cukup gitu loh. Yang baik aja kalau berlebihan itu gak bagus, apalagi hal yang jelek kayak gini ya kan, Brad? Yang enak masih Annie bisa bebas terus menikmati hasil rampokan yang ratusan miliar gitu. Wah, oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah lu ganteng, lu aman. Dah gitu aja. Oke, Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.
I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it.